Rohaniawan kembali ke tempat. Penandatanganan naskah berita acara, serah terima jabatan, berita acara penyumpahan dan fakta integritas.
Pejabat yang telah melaksanakan serah terima jabatan, laporan dan kembali ke tempat. Serah terima jabatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Kembali tempat. Kiri kanan. Gerak. Kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Terus. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diserahkan. Untuk perhatian. Stop. Selamat. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakapolres, rekan-rekan Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek, serta seluruh perwira, bintara, jajaran Polres Nunukan yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pagi hari ini Jumat 7 Mei 2021 kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menyelenggarakan upacara serah terima jabatan Kasat Intelkam Polres Nunukan, Kapolsek Sebatik Timur, Kapolsek Nunukan, dan Kapolsek Sebuku. Rekan-rekan sekalian, mutasi adalah hal yang wajar dalam sebuah perjalanan karir, ya, dalam rangka promosi, dalam rangka tour of area, tour of duty. Sehingga namanya jabatan itu bukan milik mutlak seseorang, ya, karena merupakan amanah yang diberikan oleh institusi melalui pimpinan institusi itu sendiri dengan melihat dinamika dan penunjukan seseorang untuk menduduki pos atau jabatan tertentu tentunya tidak gelundung begitu saja, ya. Sudah melalui proses, apakah itu namanya assessment atau uji kompetensi, atau mungkin lihat dari faktor-faktor yang lainnya. Sehingga karena merupakan amanah, ya harus dimanfaatkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian kepada AKP Nyoman Suryana Putra, selaku Kasat Intelkam lama di Polres Nunukan, saya atas nama pribadi dan satuan mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja Pak Nyoman selama mengabdi di Polres Nunukan, khususnya memimpin jajaran Sat Intelkam, berbagai dinamika selama 1 tahun bersama saya terutama, ya, kita bisa lalui dengan baik. Ya walaupun terkadang mungkin saya kadang-kadang harus sedikit marah-marah dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang menyangkut dinamika saja. Karena tujuannya hanya satu, bagaimana kita membuat wilayah kita itu bisa terkelola dengan baik. Kepada Pak Humaini, Ibtu Humaini, selaku Kapolsek Sebatik Timur yang lama, saya juga mengucapkan selamat dan ucapkan terima kasih atas dedikasi, mungkin walaupun tidak begitu lama di Sebatik Timur, namun saya dapat masukan dari berbagai tokoh masyarakat di sana bahwa di bawah kepemimpinan Pak Humaini, Polsek Sebatik Timur semakin meningkat kinerja pelayanannya dalam hal melaksanakan tupoksi, ya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada Pak Joko, walaupun bermutasi di internal, ya, saya ucapkan terima kasih juga atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdiannya selama menjadi Kapolsek di Sebuku. Tentunya ini Sebuku ini khusus di wilayah Nunukan ini memang agak berbeda, ya. 3 polsek di sana, Sebuku, Sembakung, Lumbis, memang
memiliki karakteristik yang wilayah didominasi oleh hutan tadinya, kemudian dengan masuknya investor yang mengembangkan usaha di wilayah 3, masuklah perkebunan sawit, sebagian mungkin perusahaan yang bergerak di bidang kayu, ada Dindo, ada PT Gal, ya. Tapi mayoritas adalah perusahaan sawit. Dan di antaranya mungkin ada juga perusahaan tambang batubara, namun saat ini lebih banyak yang tidak beroperasi, ya. Tentunya ini membawa dinamika tersendiri dan alhamdulillah mungkin Pak Joko selama di sana bisa mengelola wilayah cukup baik, ya. Tidak ada hal-hal yang menonjol yang tidak bisa kita kuasai. Ya kalau dinamika memang selama kita masih hidup ini ya berdinamika. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Randia Santika. Saya ucapkan terima kasih juga selama mengabdi di Polsek Nunukan, ya. Dan selanjutnya akan meneruskan pengabdian di jajaran Polres Nunukan di Polsek Sibatik Timur. Kepada Pak Saifuddin Hamzah selaku Kasat Intelkam yang baru, saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan selamat atas promosi Anda sebagai Kasat Intelkam Polres Nunukan. Silakan diambil turunannya, baik mengenai tugas pokok maupun urusan dalam. Dan saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Saifuddin selaku Kasat Intelkam ada peningkatan khususnya kinerja di bidang deteksi dini, ya. Deteksi dini, kegiatan penggalangan di bidang intelijen, ya, terutama terhadap kelompok-kelompok tanda kutip masyarakat tertentu, ya. Apakah itu adat atau mungkin kelompok-kelompok tertentu yang selama ini selalu membuat dinamika situasi Kaptibas ini sedikit terganggu, ya. Mudah-mudahan nanti penggalangan ini bisa lebih maksimal berkolaborasi dengan Kapolsek Sebuku nanti. Kemudian kepada Pak Haji Supangat, saya ucapkan selamat atas promosi menjadi Kapolsek Nunukan. Ini adalah perwira lama, tapi baru lagi ke Nunukan, ya. Setelah kemarin beberapa bulan mungkin menjabat sebagai Kasalantas di Malino. Saya ucapkan selamat datang kembali. Saya yakin bukan hal yang asing karena di sini juga kemarin mungkin dengan jabatan KBO Lantas, apalagi tergabung juga dalam forum komunikasi forum kerukunan umat beragama, ya. Mudah-mudahan kehadiran Pak Supangat nanti di sini bisa membuat penguatan di bidang intelijen khususnya dalam kegiatan penggalangan maupun kegiatan-kegiatan deteksi yang menyangkut kerukunan beragama, ya. Kepada Pak Siswandoyo, saya ucapkan selamat atas promosi menjadi Kapolsek Sebuku. Saya yakin dengan kemampuan komunikasi silakan ditingkatkan. Kemampuan dan kemauan menggalang silakan ditingkatkan, ya. Tetapi memang di Sebuku itu tidak boleh juga kita lemah, ya. Jadi walaupun kita menggalang, mendekati, tetapi kita tidak boleh lemah. Jadi bagaimana kita humais tapi tegas. Itu yang saya minta tolong diterapkan, nanti berkolaborasi dengan tentunya segala keterbatasan yang terutama jumlah personil yang terbatas. Insya Allah nanti secara bertahap mungkin kalau ada penambahan anggota baru yang mengisi di Dalmas, nanti yang senior bisa kita geser sebagian untuk menambah jumlah baik Polsek Sebuku, Sembakung maupun Lumbis. Karena di sana harus kuat sebetulnya, ya. Dengan dinamika mungkin sekian puluh perusahaan yang ada di Nunukan itu mayoritas ada di sana. Dan hampir semuanya pasti akan bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu yang dengan tujuan tertentu pula, ya. Berbagai tujuannya yang untuk itu, ya. Kemudian kepada seluruh pejabat saya ucapkan selamat atas promosi di masing-masing jabatan. Pak Nyoman ke Polda, ya. Kemudian Pak Humaini ke Bulungan sebagai Kasareskrim. Selamat bertugas. Dan pesan saya, apa-apa yang sudah diberikan dan dilakukan di Polres Nunukan terus dilakukan di tempat yang baru, ditingkatkan sehingga paling tidak pimpinan-pimpinan Anda yang baru melihat, oh ya, lulusan atau alumni dari Polres Nunukan memiliki kinerja yang baik. Saya bangga, ya, Pak Oman menjadi tulang punggung di Roop. Jadi beliau sebagai Karoop Bayangan, jadi beliau mantan Nunukan.
mantan Kapolsek. Saat ini kalau ada rapat-rapat koordinasi di tingkat Polda, karena Pak Karop sedang melaksanakan PKN 1, ya Pak Oman yang menjadi Karop bayangannya. Ini salah satu kebanggaan bagi saya sebagai mantan komandannya dia, bahwa jebolan Polres Nunukan begitu bergeser, dia bisa berkiprah lebih baik lagi, ya. Bahkan mungkin kalau Pak Oman tidak ada pasti akan dicari. Itu sebagai contoh, ini menjadi motivasi buat rekan-rekan dan kita semua. Artinya pada saat kita berada di suatu tempat, jadikan tempat itu sebagai wahana dan tempat belajar kita, menempa pengalaman, menempa atau menimba ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu apa saja, ya. Saya bersyukur bisa dinas di Kalimantan Utara, di Nunukan, dengan menghadapi dinamika situasi Kamtimas yang mungkin jauh berbeda dengan di Pulau Jawa, ya. Lalu di Pulau Jawa kita dihadapkan dengan potensi kriminalitas tinggi, kemacetan lalu lintas, ya. Kemudian hal-hal yang menyangkut isu lingkungan. Tapi kalau di sini mungkin lebih banyak kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut kelompok masyarakat tertentu, ya. Belum lagi permasalahan-permasalahan terkait korporasi, sehingga yang tadi saya tidak pernah tahu bagaimana sebuah HBU itu, kemudian bagaimana sebuah usaha di bidang perkebunan dijalankan, ya di sini saya dapat ilmu. Inilah manfaatnya kita bertugas. Jadi Tuhan sudah mentakdirkan kita masuk ke suatu tempat itu bukan sekonyong-konyong, ya. Walaupun mungkin kita berdoa siang dan malam, bahkan mungkin sholat baik sunnah maupun wajib kita laksanakan semua, kita berharap berdoa terhadap A, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang cocok sama kita, ya. Jadi kalau Tuhan sudah menentukan garisnya, oh kamu harus berangkat ke sana, laksanakan dan syukuri. Insya Allah di sana menemukan keberhasilan. Keberhasilan itu bukan hanya prestasi, mungkin dapat penghargaan dari pimpinan segala macam, tidak, ya. Kita memiliki teman baru, kita memiliki pemahaman terhadap wilayah baru. Itu suatu prestasi, suatu keuntungan yang kita dapat dari sebuah proses perjalanan dinas. Dan tidak usah khawatir, dalam situasi seperti apapun, ya, pada saat kita sudah bekerja baik, diiringi dengan doa, tentunya kalau orang tua masih ada, kita memohon restu kepada orang tua. Kesulitan sesulit apapun masih kita atasi, ya. Jadi jangan khawatir kita akan kesulitan. Masalah kita, kantong kita misalnya keisi dengan lembaran merah atau lembaran biru, mau tidak terisi pun, mungkin selama kita masih bisa makan, ya, ternyata bergaul dengan masyarakat, kita disuguhin makan, disuguhin minum, padahal dompet kita tidak pernah ada isinya. Itu sebuah nikmat, ya. Jadi saya mengharapkan mindset kita sama-sama, kita bekerja ikhlas saja, ya. Dengan kita bekerja ikhlas, bekerja keras sebaik-baiknya, insya Allah Tuhan juga maha tahu, rezeki itu akan diturunkan. Masalah banyak atau kecilnya, tiap orang sudah ditakar, ya. Tidak usah ingin membandingkan saya dengan tetangga saya, pasti rezekinya berbeda. Ada yang mungkin dikasih sama Tuhan itu udah digariskan, oh kamu satu ember saja. Ada yang kamu satu mangkok, kamu satu piring. Tapi kamu diberikan kelebihan, dikasih rezeki satu piring, tapi diberikan nikmat kesehatan. Oh di sini dikasih satu ember, tapi dikasihlah ujiannya mungkin penyakit, sehingga satu ember ini dipakai tidak hanya untuk kehidupan yang berupa kenikmatan, ya. Ini rahasia-rahasia ilahi yang apabila kita melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, pasti kita akan menemukan jawabannya, ya. Saya waktu berangkat ke sini mungkin saya juga tidak pernah tahu apa sih hikmahnya, tapi selama perjalanan saya di sini, ya saya merasakan secara pribadi, oh mungkin ini, ya. Ya saya tidak akan kenal Haji Batok mungkin, ya, kalau tidak ke sini. Tidak akan tahu dengan Pak Haji Supangat kalau saya tidak ke sini. Jadi intinya itu aja, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mari kita maknai sebuah mutasi ini sebagai perjalanan karir, dan ada amanah melekat di dalamnya, sehingga silakan amanah itu dijawab dengan rasa tanggung jawab yang sebaik-baiknya. Demikian, lebih kurang mohon maaf.
Saya wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Roll. Pembacaan doa.